Hai generasi Z. Kenalin gue Afril Kartini masa kini. So, this is my first podcast. And actually, this podcast is to complicate my final exam. Jadi, gue tuh udah mau semester 4 nih. Bau-bau mau jadi anak semester tua nih. Ngomong-ngomong semester tua, selesai kuliah, pasti lo dan termasuk gue juga sih pasti akan langsung terjun di dunia kerja di mana kita akan memimpin dan dipimpin. Oke. Memimpin dan dipimpin sesuai dengan podcast kali ini yaitu How to be a productive leader. Apa sih yang pertama kali lo pikirin saat mendengar kata pemimpin? Apakah seorang yang bisa memimpin? Seorang dengan jabatan tertinggi? Atau orang dalam kelompok yang mengarahkan agar terciptanya keteraturan? Bisa aja sih, karena kita sebagai manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Oke, untuk menggali lebih lanjut, sebenarnya pemimpin itu apa sih? Jadi, kalau menurut gue, pemimpin itu orang yang mempengaruhi orang lain dan dirinya sendiri dan mampu memotivasi. Menurut Modern Dictionary of Sociology, pemimpin adalah seseorang yang memiliki peranan atau posisi dominan dan berpengaruh dalam kelompoknya. Jadi, kalau gue simpulin bahwa pemimpin adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan bersama. Mana nih generasi Z? Lo yakin gak sih bisa jadi pemimpin? Yakin aja kalau lo adalah seorang pemimpin. Lo diberi kemampuan untuk dapat memimpin. Belum ada kesempatan memimpin tim, minimal lo memimpin untuk diri lo sendiri ke arah yang lebih baik. Gimana nih generasi Z? Dunia berubah semakin cepat karena adanya berbagai kemajuan. Untuk itu, setiap pemimpin juga harus ikut produktif dalam mengantisipasi perubahan agar nantinya yang dipimpin tetap dapat berkompetisi di tengah persaingan global. Gimana nih? Lo sebagai generasi Z udah siapkah untuk menjadi seorang pemimpin? By the way, pemimpin produktif berarti seorang pemimpin yang berani mengambil keputusan secara bijak dan bertanggung jawab penuh atas tindakan yang pernah diambil. Sikap produktif berarti lo harus dapat bertanggung jawab atas perilaku apa yang dibuatnya dimanapun dan kapanpun berada. Bersikap produktif juga bisa membuat sebuah pilihan yang berdasarkan prinsip serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dengan mengubah diri lo menjadi produktif, tentu berarti lo harus mengubah kebiasaan diri dari sikap reaktif. Gue punya 4 tips cara agar lo menjadi pemimpin yang dapat memaksimalkan produktivitas tim. Yang pertama, lo harus tetapkan harapan yang jelas. Jadi, lo perlu mengetahui lebih dalam tentang kejelasan yang dipahami oleh para karyawan. Hah, gimana sih maksudnya? Coba tanyakan kepada tim, apakah mereka mengetahui dengan jelas tentang visi dan misi perusahaan? Apakah mereka memahami dengan jelas apa yang menjadi target setiap anggota tim dan keseluruhan tim? Pertanyaan-pertanyaan itu sangat penting untuk dicari tahu lebih dahulu jawabannya. Jangan-jangan lo sebagai pemimpin tidak dapat memberikan performa yang maksimal karena mereka sendiri tidak mendapatkan gambaran yang jelas pada apa yang diharapkan oleh perusahaan kepada mereka. Penting bagi kita untuk benar-benar membuat harapan menjadi sangat jelas. Jika harapan yang karyawan pahami berbeda-beda, ini akan semakin mempersulit kinerja tim untuk ke arah yang lebih baik. Yang kedua, buat proses standar untuk setiap proyek. Tidak dapat disangka lagi bahwa proses proyek adalah investasi penting dalam sebuah produktivitas tim. Sebagai pemimpin, pastinya lo tidak ingin anggota tim menemukan masalah yang begitu besar, yang mungkin tidak dapat ditangani oleh mereka. Hal ini tidak hanya bahaya bagi produktivitas tim, namun juga kemungkinan bahwa proyek tidak akan berhasil akan semakin tinggi. Cobalah
Lu membuat template untuk proyek reguler tim lu, dan jangan lupa untuk membuat sedetail mungkin karena ini sangat penting. Yang ketiga, kenali dan pelajari kemampuan setiap anggota tim. Setiap orang kan berbeda-beda. Tidak hanya pemikiran dan pendapat yang berbeda, namun juga keahlian serta kemampuan setiap manusia tidak dapat disamaratakan. Ini juga menandakan bahwa tidak ada dua orang yang memiliki kekuatan dan kelemahan yang sama persis meskipun mereka kakak adik. Alasan ini harus dipertimbangkan oleh para pemimpin yang sedang ingin meningkatkan produktivitas tim mereka. Daripada memperlakukan setiap karyawan dengan cara yang sama, berikan tugas kepada karyawan yang sesuai dengan minat dan keterampilan mereka masing-masing, sehingga tidak ada beban yang mereka rasakan saat menjalani pekerjaan. Yang keempat, berikan apresiasi. Pengakuan karyawan itu sangat penting, karena ini merupakan sebuah apresiasi yang tidak ternilai bagi mereka. Bahkan, baru-baru ini sebuah penelitian mendukung hal ini dengan menyebut apresiasi sebagai sebuah cara yang paling sederhana untuk meningkatkan moral. Manusia adalah makhluk sosial dengan memiliki rasa ingin diakui kehadirannya. Ini sangat manusiawi. Tidak akan ada orang yang suka seolah-olah upaya yang mereka kerjakan tidak dihargai oleh orang lain. Seorang karyawan yang tahu bahwa mereka dihargai juga akan merasa lebih aman dengan perusahaan dan lebih termotivasi untuk bekerja keras. Semakin produktif sebuah tim, maka akan semakin baik masa depan perusahaan dan karir para karyawan. Namun, jika tim memberikan kinerja yang buruk, pastikan mereka tahu apa harapan, visi, dan misi perusahaan. Buatlah dan tingkatkan proses standar untuk setiap proyek yang dijalani. Pastikan kita mengetahui kekuatan setiap anggota tim dengan baik. Dan selalu tunjukkan penghargaan atas kerja yang baik dari para karyawan. Jadi gimana nih generasi Z? Siapkah lo jadi seorang pemimpin di masa yang akan datang? Oke, gitu aja podcast dari gue. Jangan lupa like, komen yang baik-baik. Bye!